La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Itu bab yang menyebutkan orang-orang yang diusir dari Telaga Kausar. Tadi yang mula-mula datang menuju Telaga Kausar. Nah sekarang bab yang menyebutkan orang-orang yang diusir dari Telaga Kausar. Naudzubillah ya. Sampean mendekat, wis cedek nggone, diusir kayak ngampana langsane. Anda suatu saat bayar tiket nang menganti wis bayar tiket. Begitu mlebu ku malah kondu ngamani diusir nelangsa orang. Sini nelangsa sampean tekan Telaga Kausar tapi diusir. Bahkan itu nelangsane 1000 kali lipat atau bahkan 1 juta kali lipat daripada Anda diusir dari tempat-tempat wisata yang Anda sudah membayarnya. Kayak ngapa susah ya? Soalnya gini, kalau Anda kemudian diusirkan menganti si tempat wisata sing diane lah, kayaknya Bob. Tapi nih diusir dari Telaga Kausar, sampean gampang telaga ngendi? Sarangan Kebumen, misalkan anak karena sarangan Kebumen, iya kan? Diusir gampang ngendi coba? Sambat bang sapa. Deluk tudung mengsapa, mau memanggil siapa. Kalaupun seandainya Anda punya teman, sahabat, istri, suami yang sudah berada di Telaga Kausar, diundang nang sampan, dan Anda golongan orang yang terusir, bojone jenengan tok jadi ngap, mung jadi kaget tok kabus. Mulane yang bennya nang dunia ya sing bener iku malah yang apa nang kalian coba. Nah, ini bab yang menyebutkan itu. Sekarang kita masuk pada hadis-hadisnya terlebih dahulu sebelum penjelasan ulamanya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang pertama riwayatnya Bukhari, hadisnya sahih, nomor hadisnya 6582. Hadisnya di dalam kitab Bukhari. Dari Anas, dari Nabi. Kata Rasulullah, la yaridanna alayyan nas min ashabi, kata Rasulullah seperti itu. Sungguh betul-betul akan mendatangi kepadaku, yaitu sekelompok manusia dari sahabat-sahabatku, yaitu mendatangi telaga. Sungguh dari sahabat-sahabatku betul-betul akan mendatangi aku tatkala aku berada di telaga, kata Rasulullah seperti itu. Hatta idza araftuhum, sehingga sampai aku mengenali mereka yaitu dengan tanda-tanda mereka. Tanda-tandanya apa? Bekas cahaya wudune cemerlang dan bercahaya. Nabi ngene nengeri sampean-sampean wong Krinjing, wong Kuncen, wong Semali, wong Kebumen, wong Indonesia. Nabi kan ora pernah ketemu sampean ora pernah ketemu Nabi. Ngesu ning mendekati Telaga Kausar sampean genah ngerti Nabi oke Nabi ke telagane. Kayak wong sing tunggu nang alam Nabi. Nah, Nabi mengenali sampean kepriwe? Yaitu dengan bekas anggota wudhu yang bercahaya cemerlang. Di besok anggota wudhunya panjenengan bercahaya dan wajahnya cemerlang. Nabi, kayak umatku. Begitu umatnya Nabi, nang Nabi diawasi sini. Konmetek. Tapi tatkala kemudian Nabi mengenal mereka dan mereka sudah menghampiri telaga itu, lantas kata di dalam kitab ini, tuliju, lantas mereka kemudian diusir, duni menjauh dariku, tapi oleh malaikat-malaikat, orang-orang yang mendekat kepada telaga itu, dan Nabi telah mengenal mereka, diusir, dihalau, dijauhkan dari Nabi. Lantas fa'akulu, kata Nabi, aku berkata, ya malaikat itu adalah sahabat-sahabatku, kayak sahabat-sahabatku ya malaikat. Tapi kemudian dikatakan kepada Nabi, la tadri ma ahdatsu ba'daka, kamu tidak mengetahui Nabi apa yang telah mereka membuat dengan sesuatu yang baru dalam agama setelah engkau meninggal. Berarti siji, kalau menurut keterangan hadis ini, yang dijauhkan dari Telaga Kausar adalah sekelompok yang dimana mereka, Nabi mengenal mereka dengan cahaya anggota wudhu. Berarti wong sholat kan ya? Berarti menunjukkan dia adalah orang-orang sholat,
orang yang mendirikan sholat, tapi mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama, sehingga mereka diusir dari Telaga Kausar. Itu yang pertama, penjelasan dari hadis. Siapa kia? Aja ya, naudzubillah min dzalik ya. Dan yang kedua hadisnya. Sekarang kita masuk ke hadisnya terlebih dahulu, nanti kita lihat penjelasannya. Hadis yang kedua riwayatnya dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaridu alayya al-hawdarahtun. Serombongan mendatangi Telaga Kausar dari sahabat-sahabatku. Kata Rasulullah, serombongan dalam jumlah yang besar, rombongan-rombongan. Serombongan menggerijing misal, mendatangi Telaga Kausar. Lantas, fayyuhlauna, kemudian mereka, yaitu nganhaudi dijauhkan, dihalau. Kemudian mereka dihalau dari Telaga Kausar. Begitu mendekati Telaga Kausar, mereka dihalau kalimatnya. Sampai dihalau ngerti? Sampai ngantri, terus ana sing ora ngantri. Dheweke malah nyesel-nyesel, terus digebuk nang petugasnya. Sing bener mas, ki jenengane dihalau. Mana pindah-pindah iki. Ki jenengane dihalau. Sing jenenge dihalau diusir kan digebuk, kan didomai, ki jenengane dihalau. Lebih nelangsa diusir apa lebih nelangsa dihalau? Halau. Karena kalimatnya nek diusir yuhtalaju, ki diusir tok. Mana. Tapi nek kalimatnya ngau kalimat yuhlauna, ki kalimatnya diusir kambi kemudian diomai, kambi kemudian digebuk. Boleh diomong binasa kamu, kata orang-orang yang mengusir, kata malaikat-malaikat yang mengusir. Gue kambi diomai, nelangsani bukan? Nelangsani ya. Lantas fa'akulu, kemudian aku berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lantas kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, innaka la'alima langilman laka bima ahdasu ba'daka. Wahai Nabi, tidak ada pengetahuan untukmu dan kamu tidak mengetahui, wahai Nabi, mereka telah membuat itu mengada-ngadakan sesuatu yang baru setelah engkau meninggal. Innahum yartaddu ala adbarihim, dan sungguhnya mereka itu telah kembali menuju ke belakang, telah kembali mundur, artinya mereka murtad. Berarti sing kedua, sing dihalau diantaranya adalah orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, yang mengakibatkan mereka itu terjatuh dalam hukum murtad. Murtad ngerti nopo mboten? Keluar dari agama Islam secara otomatis. Murtad kan ada dua. Murtad sing dimana dia itu keluar dari agama Islam, artinya dari agama yang lain. Murtad karena dia memiliki keyakinan atau memiliki amalan yang menjatuhkan dia ke dalam hukum, dia jatuh keluar dari Islam. Contohnya kau nyembah Allah malah nyembah wit, ini jenengannya kan wong murtad. Murtad secara syariat sekalipun agamanya Islam. Yang nanti dijelaskan di penjelasannya. Kita kan baca hadis yang terlebih dahulu. Dari hadisnya seperti itu yang kedua. Berarti dohir hadis yang kedua, yang dihalau itu adalah orang-orang yang murtad, karena mereka mengada-ngadakan sesuatu yang baru setelah meninggal. Itu yang kedua. Dan hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Muslim dari Asma binti Abi Bakrin. Qalat, berkata Asma, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunggu di Telaga Kausar sampai kemudian aku melihat, sampai kata Rasulullah aku melihat orang-orang mendatangi telagaku di antara kalian semuanya. Kata Rasulullah, sampai-sampai aku melihat di antara kalian semuanya itu mendatangi telagaku. Tapi fasayyuhaddun nasu, akan tapi kemudian mereka itu ditangkap. Sing berikutnya, sing ketelu kalimatnya mendekati Telaga Kausar ditangkap. Sampai ngerti ditangkap, maling nek kecekel ke jenis, ya ditangkap baru dihukum. Ya jenengannya kalimatnya kalimat yukhadu, dicekel baru dihukum. Dihukumnya adalah dia dijauhkan dari Telaga Kausar.
Hukumnya dicekeli kabeh siji-siji dohnakan Telaga Kausar. Sing mau diusir tok, sing kedua dihalau, sing ketelu didiket, ditangkap, didohna. Nemene langsane sing ndi? Langsane kabeh ya. Langsane kabeh. Iya. Lantas fa'akulu, kemudian aku berkata kata Rasulullah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, minni wa min ummati, wahai Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah umatku. Maka kemudian dikatakan kepada Nabi, amma sya'arta mengamil ba'daka. Kamu tidak sadar wahai Rasulullah, kamu tidak mengetahui wahai Rasulullah apa yang telah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Kalimatnya seperti itu. Wallahi demi Allah, karena sungguhnya mereka telah berbuat murtad setelah engkau meninggal. Mereka kembali menuju ke belakang. Kalimatnya seperti itu. Berikutnya juga menunjukkan istilah dia kembali ke belakang atau istilah kemudian dia murtad. Golongan dari konteks hadis yang disebutkan hadis ketiga. Kemudian hadis yang berikutnya fayyuhtalaju al-nabdu, akan dihalau hamba di antara mereka dari umatku. Lantas kemudian aku Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah umatku. Lantas kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka latadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak mengetahui wahai Nabi apa yang telah mereka berbuat, yaitu membuat sesuatu yang baru dalam agama setelah engkau meninggal. Ke hadis yang keempat, hampir sama dengan hadis yang pertama. Kemudian hadis yang lain serupa dengan kalimat yang semakna seperti itu. Artinya hadisnya ini banyak, hadisnya juga sahih. Berarti ada kelompok dari kaum muslimin yang bisa mendatangi Telaga Kausar tapi diusir, dihalau. Artinya kalau dihalau minum enggak? Enggak, diusir. Ya. Dan sekarang penjelasannya. Faslun, fasal atau penjelasan. Qala ulama'una, berkata ulama-ulama kami, rahmatullahi alaihim ajma'ina. Mudah-mudahan Allah merahmati kepada ulama-ulama, itu ulama-ulama kita semuanya. Yang dimaksud orang yang diusir, dihalau, dijauhkan dari Telaga Kausar diantaranya adalah satu. Segini menurut penjelasan ulama melihat dari hadis-hadis tadi, yaitu fakullu man irtada ngandimihi, satu, setiap itu manusia dari orang yang beragama Islam kemudian murtad. Siji, sing termasuk orang yang diusir dari Telaga Kausar, kita lihat dari kumpulkan hadis-hadis tadi, maka poinnya adalah yang nomor satu, setiap orang yang murtad dari agama Allah. Murtad di sini kan ada dua ya. Satu, murtad karena pindah agama Islam, atau istilah kemudian murtad di sini karena dia memiliki akidah, memiliki keyakinan, di mana keyakinan dan akidah itu menjatuhkan hukum kepadanya, keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Kalau wong sing pindah agama Nasrani, pindah agama yang lain dari agama Islam, isyura mawiti omong genah murtad. Yang kita bicarakan di sini adalah orang yang status agama KTP-nya Islam, dia juga di KTP-nya Islam, keterangan di desa juga Islam, tapi dia dijatuhi secara hukum syariat, dia jatuh kepada hukum murtad. Contohnya apa? Ya, diantaranya itu. Diantaranya meninggalkan sholat jika kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, dan jika dia kemudian betul-betul meninggalkan sholat secara mutlak dan berkeyakinan sholat itu sudah tidak wajib. Jadi contoh itu ana wong kemudian dia berkeyakinan bahwa yang namanya sholat isyara wajib itu sudah kaya sholat, maka yang seperti ini jatuh kepada hukum dia meninggalkan agama Islam secara otomatis. Nek saben dina dilakoni seperti itu, bayangkan nek setahun, 5 tahun, nek ngasih tekan ninggal seperti itu coba. Iya. Apalagi kalau orang yang kemudian meninggalkan sholat otomatis tidak punya cahaya.
karena ngerti cahaya. Begitu nyedeng Telaga Kausar, orang ngerti Nabi kisi sapa umat kapudu mulai sholat ora cahaya wudunya tidak nampak. Makanya jangan urus ulama diusir wis atau dewek. Yang mulanya dari setiap orang-orang yang murtad itu seperti itu diantaranya karena dia terjatuhi hukum mengamalkan atau tidak melaksanakan kewajiban yang menurut dalam pandangan Islam, dia bisa terjatuh dalam hukum keluar dari agama Islam. Yang kedua apa mening sing bisa menjatuhkan orang itu dari agama Islam, keluar dari agama Islam? Contohnya apa? Syirik. Ya, dia berbuat syirik sampai kemudian syiriknya itu dibawa mati dan tidak bertobat. Deweke duwe keyakinan syiriknya digawa mati. Contoh, dheweke duwe mangkok kuning kambi dudukane. Dheweke yakin nek mangkok kuning kuwi dinggo diduduk-dudukan ping 7 kok udane tekak. Diduduk ping 9 udane mandek kayak misal. Dheweke yakin seperti itu ngasih digawa mati, ngasih jimat kuwi ngasih diingu terus, maka yang seperti ini kayak mati di atas syirik. Orang yang seperti ini keluar dari agama Islam secara otomatis. Ya. Oke, berarti jenengan kalau suatu saat melihat orang-orang yang berkeyakinan syirik, ya hati-hati. Jika syirik, wong itu dulu dia syirik, termasuk di syirik. Tuyule siki pinter-pinter. Terus, itu seperti itu. Berarti syirik besar. Ya. Nah, kita tahu ya, kalau yang namanya dosa yang paling banyak mengakibatkan orang itu jatuh kepada murtad itu seperti itu. Seperti itu. Kemudian bisa dihukumi lagi, bisa dihukumi dia menjadi kufur besar, keluar dari agama Islam. Dia meyakini bahwasanya ada yang ikut andil di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengirimkan angin dan yang lain-lain. Kok ana wong berkeyakinan manuk mabur wengi-wengi jene ana wong mati. Ki jenengane wong berkeyakinan ada selain Allah yaitu burung bisa ikut andil dalam urusan alam semesta. Ki yang seperti ini jika ini kemudian dipelihara terus sampai mati mengakibatkan orang itu jatuh kepada hukum syirik besar. Itu masalah bayan-bayan itu. Karena ini urusan tauhid. Kan urusan tauhid. Sampai nih takoni siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Berarti sih menghidupkan mematikan siapa? Allah. Jadi manuk mabur ana hubungannya kami wong mati. Wong manuk siapa? Ini wong. Memang moni kewan. Iya kan? Moni ini wong anu kae janjane kencot iku kowe. Iya, wah kamu line. Kecuali sampai nuli percaya kami manuk sing monine awan-awan, kami manuk sing monine wengi-wengi uli sampean percaya. Ana manuk sing monine awan-awan wengi-wengi? Awan-awan wengi-wengi. Ya kan. Itu seperti itu. Dan yang lain-lain dah terkait masalah itu. Berarti setiap siapa saja yang murtad. Kemudian yang kedua ahdasa fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dan bihi lahu ta'ala. Siapa saja yang membuat sesuatu baru dalam agama. Kalimatnya siapa saja yang membuat sesuatu yang baru dalam agama yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya dan Allah tidak mengizinkannya. Siapa saja yang mengadang-adakan sesuatu yang baru dalam agama dan kemudian Allah tidak memberi izin dan Allah tidak ridho. Sekarang saya tanya kepada jenengan, sesuatu yang baru dalam agama berarti maksudnya apa? Ya gimana ya? Misal contoh tadi sebagaimana yang Mas sebutkan itu, sampean sholat subuh kudune rakaat papat. Isi genah ya. Wong salat subuh papat misal. Sampai nang edan salat subuh patang rakaat, aku ki akeh dosane. Wong Nabi kan dosane sithik,
Nabi wong dosane dikabul, dosane kemudian dimaafkan oleh Allah. Nek nyuwake dosane mulai untuk tambah wong kekangat men dosaku diampuni. Seperti ini boleh enggak? Boleh. Itu jenenge sesuatu yang baru dalam agama. Yo, sholatnya malah pengetan ya. Sholat malah pengetan, misal seperti itu. Kudune madhep ngono. Sampeyan sholat malah pengetan Atau kemudian sholat dengan bahasa Indonesia. Sholat bahasa Indonesia juga wagu ya. Allah Maha Besar. Oh iya kan ya, nek dewek Allah apa? Maha gede banget. Iya kan? Kayak gitu. Nah, ini kelihatannya kalau yang seperti ini tampak. Tapi coba bayangkan, kadang-kadang ada perbuatan suatu yang baru dalam agama, tapi oleh kaum muslimin itu tidak dianggap suatu yang baru. Contohnya apa? Sesuatu yang baru kayak gini. Ketika kalimatnya menggunakan kalimat haddasa, kemudian ahdasa yuhdis, nanti berubah menjadi hadis. Maksudnya sesuatu yang baru. Tidak ada contoh. Tidak ada contoh sebelumnya. Orang contoh sebelumnya. Berarti sing jenenge sesuatu yang baru ki maksudnya sing biyen ora contohnya. Berarti nek suatu saat kita lihat di dalam perbuatan Nabi orang lakoni, sahabat orang lakoni, ulama-ulama tabi'in orang lakoni, derek lakoni, ki jenenge sesuatu yang baru. Apa contohnya? Salat tatkala kemudian derek asyhadu alla illallah misal ana sing langsung ngacung terus kiye kibitnya untuk ngecung aja dengan ngecungnya seperti ini pas kita tahiyat akhir terus kibitnya untuk kibitnya untuk bukan ya, karena ini menurut pendapat ulama itu banyak hadisnya. Nek menurut ulama yang pertama dia langsung ngacungkan jari. Nek menurut madhab Syafi'iyah asyhadu alla illallah. Tatkala kemudian mengawali kalimat dengan doa Allahumma, maka kita disuruh untuk menggerak-gerakan. Mulanya kadang-kadang ana sing itu karena memang konteks hadisnya. Semua ulama-ulama fikih itu kalau yang seperti ini bukan bid'ah, karena semuanya ada contoh nang sahabat-sahabat dulu juga seperti itu. Kecuali sehingga gini saya tidak tahu, bisa jadi bid'ah mungkarat karena saya tidak tahu. Di dalam penjelasan ulama-ulama bin juga karena begitu ngacung kayak orang saya nggak tahu. Orang yang hubung-hubung nggak tahu. Apa mending sih anak sih gitu karena ya. Terus seperti itu ya. Terus apa maning kira-kira? Sing biyen nang Nabi wa dilakoni, nang sahabat wa dilakoni, nang dewek dilakoni padahal ke sesuatu yang baru. Contohnya apa? Yasinan tahlilan. Sekarang gini, jenengan berani mengatakan tidak, sholat wong subuh 4 rakaat itu bid'ah. Jenengan berani mengatakan tidak? Kenapa alasannya jenengan berani mengatakan sholat subuh 4 rakaat itu bid'ah? Alasannya apa? Oh, anak-anak contoh Nabi kan ya, sahabat kata melakukan ini. Nah, sekarang saya tanya kepada jenengan, yang namanya yasinan tahlilan bid'ah bukan? Sekarang saya mau tanya, Nabi pernah keseripan ketinggalan bojone ninggal, pernah enggak? Pernah. Khadijah ninggal. Khadijah kan ninggal ya, tapi kita tidak pernah mendapati tatkala kemudian Khadijah ninggal Nabi yasinan 3 dina, 7 dina, 40 dina, apa mending ngwis-ngwisi pernah saya lihat. Sampai kumpulkan semua hadisnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Mana? Tuh sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar pernah enggak? Orang pernah. Dan misalnya orang pernah dilakukan Nabi, kuditnya utuh. Nah terus saya gini, kalau suatu saat kemudian kita katakan bid'ah, misal ketika bid'ah, bukan Al-Quran, bukan Al-Quran, kecuali nyumacane udah Al-Quran. Nah tadi, tatkala kemudian kita melakukan sholat subuh 4 rakaat, yang kita baca di rakaat ketiga, rakaat keempat apa? Hah?
Ya surat Al-Fatihah juga, Mbok. Bid'ah bukan? Ya tetap bid'ah. Sekalipun yang dibaca itu adalah surat Al-Fatihah, sama pada rakaat pertama kedua. Sama dengan yang namanya Yasinan tahlilan. Gue apa mending bangsane hal-hal yang berkaitan seperti itu, anak kembang disokna mangkok diwacakna. Engko kembangnya gue disiramna mengguburan jere sapa gue ngapa. Kadang-kadang lucu-lucu mending jerene diombe nggo mriyang men mari jerene. Ya, sampai sing mari coba. Ana mangkok disokna kembang, kan disuki kembang, Bok. Jumlah tengah-tengah diwacakna Yasinan tadi dan mau kembang itu jerene disiramna. Disiram nanggut punya asumsi nek disiram ngesuk jenazah nek lagi disiksa dadi ora disiksa jere sapa. Nah ini yang susah. Kenapa ini susah? Kayak gini, permasalahan gini. Kita tidak berbicara masalah perbedaan sebetulnya. Kita kan tidak berbicara masalah perbedaan, tapi kita berbicara masalah berlogika dengan dalil. Tadi disebutkan, orang yang berbuat sesuatu yang baru dalam agama, itu adalah orang yang diusir dari telaga kausar. Sementara dalam kasus perkara kemudian seperti Yasinan tahlilan, ini memang terjadi perbedaan di antara kalangan ulama. Contohnya di antara ulama-ulama setelah kemudian generasi saat inilah. Artinya ana sing ngomong ulih, ana sing ngomong ora ulih. Kan seperti itu ya. Ana sing ngomong bid'ah, ana sing ngomong ora bid'ah. Tapi perlu diingat, semua sahabat-sahabat Rasulullah semuanya nggak pernah melakukan yang seperti itu. Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Bahkan imam-imam madhab pun mengakui hal itu. Dan mereka, adapun seandainya kemudian kita mengikuti jalur Imam Syafi'i, sampean madhab Syafi'i itu. Sing dadi letak perbedaan udu masalah yasinane, udu masalah tahlilane. Sing dadi masalah perbedaan yasinane tahlilane udu. Nek yasinane tahlilane dengan tata cara seperti kembang disokna nangon tengah-tengah, kemudian dibaca surat Yasin tahlil dengan asumsi kemudian makan-makan di tempat kematian yang lain-lain, yang seperti ini ulama semuanya sepakat itu bid'ah. Sing dadi permasalahan perbincangan oleh ulama udah masalah kue nek kalau seperti ini semuanya itu bid'ah. Semua ulama sepakat itu bid'ah. Tapi sing dadi permasalahan perbedaan adalah menghadiahkan bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada si mayit. Sing jadi perbedaan pendapat. Jadi untuk masalah Yasinan tahlilan yang biasa dilakukan hari ini itu perbedaannya. Kalau semuanya terkait masalah itu semua ulama sepakat. Itu adalah perbuatan bid'ah. Sing berbeda adalah bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada si mayit. Berbeda-beda ulama. Nek menurut madhab Syafi'iyah, di Indonesia madhabnya madhab apa? Syafi'i. Nek sampean ngetutna Imam Syafi'i qiraatul Qur'ani, bacaan Quran lil mayit untuk mayit. Ba'da dafni setelah dikubur. Bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mayit setelah dikubur. Kata Imam Syafi'i tidak pernah akan sampai. Ini Imam Syafi'i. Direct madhab Imam Syafi'i itu. Betul sing ana wong Yasinan tahlilan itu nama madhab siapa? Itu nama madhab siapa berarti gue? Siapa gue? Ya kalau sampai kalau merujuk kepada kitab Imam Syafi'i di kitab Al-Mum, kalimatnya seperti itu. Iku ya. Derek berarti nek sandane sing ora Yasinan ora tahlilan justru kuwe sing ngetutna madhab Imam Syafi'i. Nek sing Yasinan tahlilan ngetutna Imam siapa? Baju gue. Sampai ngetutna Imam siapa? Nah, sekarang gini, daripada kita terjun atau kemudian daripada kita terjebak pada sisi perbedaan hal terkait masalah itu, kemudian kita jatuh terhadap sesuatu yang bid'ah dan kita khawatir, mending kita tidak usah sekalian. Lebih selamat kita mending tidak usah, kembali kepada amalan-amalan yang genah-genah anak contohnya mending iku nek berpikir masalah telaga kausar. Islah
daripada nyong ragu-ragu gue padu iki mending rasisan sekalian. Gue usia sekalian kita konin di sini bener aku ngerti terkait nyong pengen minum telaga kausar ningan gandengan hadis Nabi berbicara sesuatu yang baru dalam agama. Nabi ora pernah nyontoni, Nabi ora pernah ngelakoni, sahabat juga ora pernah ngelakoni. Nyong pengen ngambil telaga kausar, lebih baik saya tidak melakukannya. Untuk masalah perbedaan itu saya lepas, mending klik dipikir-pikir kan, daripada dengan ngeboti ayo dusiku ya tetap orang bid'ah uli. Ya nek bener temenan, nek terus ternyata adalah bid'ah. Ngesuk nang telaga kausar sampean diusir nyalahna siapa? Kayak semarai. Kan ya, kalau kita pikir-pikir kan repot ya. Repot. Apa mending kalau kita berbicara masalah yasinan tahlilan di zaman kita hidup hari ini dengan model-model cara yang seperti ini, itu adalah bid'ah. Anak kembang di sungai tengah, diwacakna seperti ini, kemudian disiramkan mengguburan dan yang lain, kadang-kadang dibuat untuk orang menambani penyakit. Ini yang bid'ah. Tapi terkait masalah berbedanya adalah bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mayit yang tidak terikat kepada hari-hari tertentu di dalam acara-acara kematian. Jebulannya bisa tuh teman sampai jebul ngantuk kok, masya Allah, gimana dan serius ya gini. Gimana dan serius ya. Oke, gue maksudnya insya Allah pada pertemuan berikutnya besok insya Allah membahas masalah bid'ah dolalah, macam-macam bid'ah, macam-macam terkait masalah hal yang berkaitan masalah bid'ah, supaya ini nanti kedudukannya jelas. Iya, iya, itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan. Jebulnya jam sedikit seberapa? Ya gimana? Kalau orang sekarang banyak orang yang bicara tentang Iya, bicara pemahaman, iya. itu mengikuti macam siapa? Sebetulnya kayak gini, yang perlu jadi catatan, ziarah itu diperbolehkan. Yang pertama, yang jadi catatan bahwa ziarah itu dibolehkan, bahkan disuruh oleh Nabi. Dengan catatan, satu, wong ziarah kubur itu tujuannya mengingat-ingat mati. Yang kedua, mendoakan si mayit. Lantas menjadi hukumnya haram. Ziarah kubur menjadi hukumnya haram jika lepas dari dua tujuan ini. Men rezekinya lancar, men diwehi berkah di dalam hidup, men diwehi umur panjang, men munggah pangkat, men sanak sedulur kemudian sehat, dan yang lain-lain. Tujuan seperti ini kemudian kita berziarah maka menjadi haram. Karena orang ini ngalap berkah mengkuburan. Sing berkah apa? Allah. Yang menjadi seperti ini, kalau suatu saat kemudian hal ini kita lihat, kulo ya pernah jadi sing jenengane wong ahli ziarah. Kulo yang ngerti apa yang dilakukan oleh orang ziarah kubur ke makam-makam seperti itu. Orang-orang yang notabene seperti itu khusyuk di kuburan lebih khusyuknya nang masjid. Konek misalkan karena nanti ada beberapa makam kita yang harus begitu masuk ke pintu gerbangnya, dewek wis diceritani kewalian si ahli kubur si A, si B dengan kesaktian yang macam-macam dan aneh-aneh. Oh dulu tatkala hidup dia bisa terbang, oh dulu tatkala hidup dia seperti ini. Sebelum masuk kita sudah diceritakan seperti itu oleh pemimpin rombongan itu atau oleh juru kuncinya. Tujuannya apa? Men dewek tekan gone khusyuk. Ngonek dewek tekan gone, ada yang jalannya dengan harus jongkok. Begitu kemudian kita duduk di sana berzikir-zikir, membaca Quran, membaca doa, ana sing curhat, ana sing nginep. Bahkan ada yang sampai kemudian dia berdiam sampai menginap di situ. Istilah bahasa kita berdiam menginap jenengane iktikaf. Iktikaf dalam pandangan Islam uli nang masjid. Wong nginep terus garap ibadah dikir maca Quran. Tempat sing paling bagus gue seperti itu adalah masjid kudu kuburan. Kuburan statusnya oleh Rasulullah dijadikan seperti kamar mandi. Kata Rasulullah, makanul ardi tahurun,
Semua tempat di dalam kehidupan dunia ini suci. Kabeh tempat nang dunia kie suci, illa kecuali dua. Satu yaitu hamam, kamar mandi. Yang kedua kuburan. Sampai nek nang kamar mandi, entuk maca Quran ora? Entuk sholat ora? Rasulullah menyebutkan semua tempat ini suci. Entuk go maca Quran, entuk go sholat kecuali dua tempat. Kuburan kambi kamar mandi. Jadi mulanya nek gara-gara ibadah maca Quran, dikir-dikir, sholat ya nang masjid, tempat sing paling bagus kudu nang kuburan. Jika didapati ziarah kubur dengan cara-cara seperti itu, maka menjadi hukumnya tidak boleh. Kemudian berikutnya, hukumnya menjadi haram, bahkan menjadi sarana-sarana kesyirikan. Jika panjenengan berdoa kepada Allah melalui perantara penghuni kubur itu, dengan berkeyakinan kalau berdoa dengan perantara si wali, si A, si B, doa kita makbul. Yang seperti ini malah menjadi hukumnya haram, karena doa urusannya Allah. Doa ibadah enggak? Ibadah. Mulanya anak istilah sing yang namanya doa adalah ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Jika doa itu kita peruntukkan kepada Allah melalui perantara, ini jenengane bertauhid tidak? Tidak. Karena doa ki hak mutlak Allah, urusannya Allah. Maka kemudian kalau satu saat ziarah ke makam-makam wali dengan cara-cara seperti itu, dia mengambil wasilah perantara penghuni kubur yang seperti ini hukumnya menjadi haram. Bahkan menjadi sarana-sarana syirik. Yang berikutnya, jika kemudian makam-makam itu kemudian dipuja-puja, nanti kemudian makam-makam itu dibangun melanggar aturan syariat Islam. Sing jenengane syariat Islam, makam dibangun boleh enggak? Nggak boleh. Lalu dibangun makam, bahkan di semen, dibata tidak boleh. Tapi kita lihat bangunan-bangunan makam wali-wali seperti itu, bangunannya bagus-bagus enggak? Bagus, masya Allah. Kan ya, padahal nang Nabi ora wali. Sampai Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, aku diutus oleh Rasulullah SAW tatkala kemudian aku melihat kuburan yang ditinggikan, kecuali aku disuruh untuk menghancurkannya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib ngomong, aku diperintah Nabi nek dalam kuburan yang ditinggikan, tidaklah aku disuruh kecuali aku harus meratakannya. Kira-kira nek Ali bin Abi Thalib urip diratakna ora? Ratakna. Tujuannya nang apa? Men lemah nggo gantian. Men lemah nggo gantian. Iku mulane ora uli dibangun. Yang kedua, wong mati tempatnya dunia kuburan tapi nang alam barzakh. Alam barzakh adalah alam tersendiri setelah manusia terpisah dari alam dunia, menunggu alam akhirat. Jenengane alam barzakh. Itu nang kuburan, kuburannya nang dunia. Iya mbok. Tapi manusianya mati kemudian tempatnya di alam barzakh. Mulane panggonane sing nang dunia, sing disebut nang dhewek kuburan ora dibangun. Mulane dhewek nang kuburan tujuannya ndongakna si mati, kambing eling-eling mati. Lepas dari tujuan itu tidak diperbolehkan. Dan kita juga tidak boleh mengambil yaitu pemikiran-pemikiran yang berlebih-lebihan kepada kuburan. Panas, dewek melas nang kana mbok kepanasan. Adem, dewek mbok melas, mbok nang kana kademen. Wong mati kudu napono masalah. Akhirnya nang sampean dicungkup. Ngelak sampean kepengin ngembes dawet, begitu ngerti kuburannya ramane ngesuk dijujuki kopi, ben senengane ngopi. Iki jenengane berpikir secara berlebih-lebihan. Wong mantu pamit wong sing mati, sing urip ora dipamiti, sing mati malah dipamiti. Ya, aneh zaman siki. Wong sampean dari dulure sing urip ora dipamiti kok. Ya gue. Seperti itu. Ada yang lain? Cukup ya? Nah, timu berhadap majelis ta'lim kita dari Rasulullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.